Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya, yakni pembuatan website lapangan olahraga. Yang pertama itu adalah latar belakang. Dalam era digital yang semakin maju, kebutuhan platform online yang bisa mempermudah akses keterangan dan layanan semakin mendesak. Pembuatan website ini adalah upaya konkret pada mendukung transformasi digital pada industri olahraga. Dengan memanfaatkan teknologi modern, proyek ini dibutuhkan bisa menjawab kebutuhan pelanggan dan menaruh imbas positif bagi perusahaan pada jangka panjang. Kemudian tujuannya menciptakan sebuah platform digital yang mendukung kebutuhan operasional dan strategis. Website ini dirancang untuk memberikan akses yang mudah kepada pelanggan dalam mendapatkan informasi tentang layanan dan produk perusahaan. Selain itu juga, sistem reservasi online yang diimplementasikan bertujuan untuk meningkatkan efisien operasional dengan memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan. Kemudian, ya ini manfaat. Manfaatnya mempermudah proses manajemen, layanan, dan pengelolaan konten perusahaan. Memberikan akses yang lebih cepat dan mudah ke layanan yang disediakan oleh perusahaan. Memiliki sarana digital yang dapat memperluas jangkauan layanan kepada pelanggan. Mendapatkan informasi yang akurat dan up to date tentang layanan dan produk perusahaan. Kemudian bab 2 tanggung jawab pekerjaan. Ya, ini ada dua. Yang pertama adalah Zidan Ibadul Rahman, yakni sebagai desain web. Tugasnya adalah merancang dan mengembangkan antarmuka pengguna yang menarik dan intuitif untuk situs web. Yang kedua, membuat wireframe, prototype, dan mockup untuk presentasi kepada klien dan pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah mengoptimalkan desain untuk pengalaman pengguna UX yang lebih baik di berbagai perangkat dan platform. Yang kedua adalah Sausan Rafila, dia adalah sebagai pengembang web. Ya, tugasnya adalah memecahkan masalah dan bug yang muncul selama proses pengembangan. Yang kedua, mengoptimalkan aplikasi untuk kecepatan dan efisiensi terbaik. Selanjutnya adalah berkolaborasi dengan tim desain untuk merancang antarmuka pengguna yang menarik dan intuitif. Lingkup pekerjaan saya adalah bagian membuat desain web, memiliki peran penting untuk melaksanakan proyek MBKM dengan fokus pada pengembangan antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik, yakni mereka mencakup identifikasi kebutuhan pengguna, perancangan wireframe, dan pembuatan prototipe visual yang selaras dengan tujuan proyek. Selain itu juga mereka bekerja sama dengan tim pengembangan untuk memastikan bahwa desain yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik dalam sistem yang ada. Terus bab 3 analisis perancangan solusi. Analisis kebutuhan. Spesifikasi fungsional dan teknis berdasarkan arahan dan referensi yang digunakan. Kebutuhan teknis dan fungsional website dirumuskan seperti halaman utama yang menampilkan deskripsi perusahaan dan layanan secara ringkas. Desain responsif yang mendukung berbagai perangkat termasuk desktop, tablet, dan smartphone. Rancangan solusi ini adalah menggunakan wireframe dan prototype. Wireframe ini dibuat untuk memvisualisasikan tata letak elemen di setiap halaman utama. Prototype digunakan untuk menguji navigasi dan memastikan bahwa desain dirancang memenuhi kebutuhan pengguna. Hosting dan domain. Hosting dipilih untuk mendukung kinerja website dengan fokus pada kecepatan dan keamanan. Domain ditentukan untuk mencerminkan identitas perusahaan dan mempermudah pelanggan untuk mengingat alamat website. Bab 4 implementasi solusi. Ini pelaksanaan implementasi solusi. Yang pertama ada tampilan beranda, layanan lapangan futsal, layanan lapangan voli, terus produk Taraflex, produk Champion Vinyl, dan tentang kami dan kontak kami. Ini adalah bukti websitenya. Ini adalah bukti websitenya. Kalau bahwasannya website ini sudah berjalan, berarti semua fitur dan konten telah siap diakses oleh pengguna. Bab 5, kesimpulan dan saran.
Kesimpulannya adalah memanfaatkan tema dan plugin WordPress untuk desain yang menarik dan intuitif. Optimasi waktu loading halaman, kemudian mendukung responsivitas optimal di berbagai perangkat. Sarannya adalah menambahkan fitur analitik untuk memantau aktivitas pengguna di website, sehingga pengelola dapat terus meningkatkan layanan. Kemudian pelatihan tambahan mengenai teknologi alternatif seperti Laravel atau React.js dapat memberikan untuk memperluas cangkupan kemampuan teknis. Yang terakhir adalah pertahankan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk mendapatkan inovasi mahasiswa berbakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.